kenapa tiba-tiba penyadapan ini bisa muncul, dimasukkan di dalam RUU perubahan Undang-Undang Polri tentang penyadapan, yang jelas-jelas itu adalah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ya. Dan juga kalau kita lihat juga penyadapan ini juga masuk dalam lingkup yang sangat pribadi atau dalam konteks keluarga, ya. Jadi penyelenggara sistem elektronik bisa setiap saat intervensi oleh polisi dan bisa setiap saat dimintai data-datanya tanpa melalui satu mekanisme hukum yang jelas, yaitu melalui putusan pengadilan. Akan ada 2 pertanyaan kunci yang akan dipaparkan oleh Pak Ahmad Sofyan. Yang pertama, terkait bagaimana materi muatan hukum pidana dalam RUU Polri yang berpotensi menjadikan Polri sebagai lembaga super body. Lalu yang kedua, apabila disahkan, bagaimana dampak RUU Polri ini terhadap proses penegakan hukum pidana. Kepada Pak Ahmad Sofyan, waktunya dipersilahkan kurang lebih 20 menit ya Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Oke, saya akan memaparkan terima kasih kepada penyelenggara. Ini ada Kontras, ada PSHK, dan ada Jentera, ya. Memang saya diminta secara khusus kepada hukum acara pidananya, ya. Jadi ada 2 pertanyaan tadi sebagaimana sudah dipaparkan terkait dengan RUU Polri yang baru ini. Dan ada 2 aspek. Yang pertama adalah bagaimana materi ini, bagaimana pengaturan penegakan hukum pidana dalam RUU Polri yang berpotensi menjadi Polri sebagai lembaga super body. Dan yang kedua, apabila disahkan, bagaimana dampaknya. Nah, untuk menjawab ini saya hanya fokus pada satu pasal yang menjadi perdebatan publik, termasuk para aktivis dan juga sebagian kecil pengajar atau dosen atau tenaga pendidik yang punya minat pada bidang hukum acara pidana. Nah, saya akan tampilkan, mungkin perlu juga dikomparasi dengan undang-undang sebelumnya, ya, Undang-Undang 2/2002, ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 14 itu, dugaan tentang menjadi lembaga super body itu kelihatan memang, ya. Kalau kita lihat di pasal 14 RUU, ya, pengaturan tentang kewenangan itu ada di huruf A hingga huruf K. Yang lama, ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Huruf A hingga huruf K. Berarti ada 11 kewenangan. Nah, dalam RUU yang baru, ya, di dalam pasal 14 juga itu ada diatur di dalam pasal 14 huruf A hingga huruf P. Ada 16, ya, totalnya 16. Jadi ada penambahan 5, ya, dari yang sebelumnya. Nah, coba kita lihat yang pasal 14 ya, Undang-Undang Nomor 2 2002, ya. Nah, A sampai K, ya. A sampai K itu yang pertama, mungkin ada teman-teman yang sudah membaca atau yang belum, silahkan menyimak PPT ini, melaksanakan pengaturan penjagaan sampai ya. L, Mas. Halo? Itu sampai L, bukan K. Oh ya, L, ya, L. Sorry. Ya, nggak kepotong satu lagi, ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya, L-nya nggak kelihatan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang jadi kontroversi itu salah satunya, kalau kita lihat di pasal 14 yang RUU yang baru, ya, itu ada A sampai dengan P, ya. A sampai dengan P. Nah, A sampai dengan P itu yang jadi perdebatan di kalangan publik itu adalah pertama di dalam huruf B, ya, melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang cyber, huruf B. Kemudian huruf A, H, ya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun huruf H ini ada di dalam
Undang-Undang Polri yang sebelumnya. Kemudian ada di huruf O, ya, melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan, ya, dan atau melaksanakan tugas lain, tapi itu tidak masuk di dalam ruang cyber. Jadi ada huruf O, kemudian ada huruf B, dan ada huruf H, ya. Meskipun huruf H ini, ya, huruf H ini sudah ada di dalam undang-undang sebelumnya, ya, huruf H. Jadi huruf H itu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau kita lihat penjelasan pasal huruf H ini, ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Polri dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing institusi. Saya akan masuk ke yang huruf B dulu, ya. Saya melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang cyber yang sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Fokus saya pada itu saja. Dan yang ketiga adalah huruf O. Jadi ada A, ada huruf B, ada huruf H, dan ada huruf O. Ya, melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyadapan. Nah, saya masuk ke penyadapan lebih dahulu. Ya. Jadi di dalam ketentuan penyadapan yang tidak pernah ada di dalam kewenangan yang dimiliki oleh Polri dan juga di dalam KUHP juga tidak diatur dalam tentang penyadapan, maka sebetulnya kenapa tiba-tiba penyadapan ini bisa muncul dimasukkan di dalam RUU perubahan Undang-Undang Polri. Nah, tentu saya coba membaca naskah akademik, ya, tapi juga tidak memiliki landasan akademik, sosiologis, dan juga landasan juridis yang jelas juga. Kenapa itu dimasukkan sebagai salah satu kewenangan yang dilakukan oleh Polri. Nah, kalau kita lihat, ya, tadi juga sudah dibahas dari berbagai dimensi, ya, tentang penyadapan, yang jelas-jelas itu adalah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ya, dan juga kalau kita lihat juga penyadapan ini juga masuk dalam lingkup yang sangat pribadi atau dalam konteks keluarga, ya. Jadi penyadapan ini sehingga penyadapan merupakan satu bentuk tindakan upaya paksa, ya, yang dilakukan oleh penegak hukum. Karena ini adalah upaya paksa, maka penyadapan itu harus melalui satu persetujuan dari pengadilan, ya. Nah, karena dia harus ada dalam persetujuan dari pengadilan, maka penyadapan itu hanya bisa masuk dalam lingkup penyidikan. Nah, karena dia masuk dalam penyidikan, berarti sudah ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan ketika akan dilakukan penyadapan, maka putusan atau penetapan dari ketua pengadilan diperlukan jika tetap penyadapan itu dimasukkan sebagai kewenangan lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah Polri. Nah, kita coba lihat undang-undang yang ada. Ya, undang-undang yang ada tentang penyadapan. Ternyata di dalam undang-undang kita ada diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Jadi di dalam Undang-Undang tentang telekomunikasi dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Jadi penyadapan itu dalam konteks hukum positif kita ada larangan. Kemudian apa yang dimaksud dengan penyadapan? Penyadapan itu sendiri diatur di dalam penjelasan pasal 40 Undang-Undang 3699. Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Jadi dalam konteks ini, dalam Undang-Undang Telekomunikasi memang
penyadapan ini sebagai sebuah kejahatan, ya. Tetapi oleh penyidik mau dianggap ini sebagai kewenangan. Jadi di satu sisi dalam norma kita adalah kejahatan, ya, karena menyadap masuk dalam ruang lingkup pribadi, tetapi di dalam kegiatan kepolisian itu mau dianggap sebagai kewenangan. Nah, kalau kita baca undang-undang, kembali lagi ke undang-undang RUU-nya yang diatur di dalam pasal 14 huruf O tadi, melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyadapan. Nah, yang mengatur tentang penyadapan secara khusus memang kita belum punya, ya. Yang ada hanya ini di dalam Undang-Undang Telekomunikasi, kemudian ada satu lagi, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2019, ya, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, di sini di dalam definisi penyadapan yang diatur dalam undang-undang ini, ternyata penyadapan masuk dalam lingkup penyelidikan dan juga penyidikan. Jadi KPK bisa melakukan penyadapan baik dalam lingkup penyelidikan dan juga dalam penyidikan. Tetapi tetap ada persetujuan, ya, dari Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas karena ini dianggap sebagai extraordinary crime, maka tidak perlu ada persetujuan dari pengadilan, ya. Meskipun kelazimannya yang dikatakan penyadapan itu harusnya ada persetujuan dari pengadilan, tapi ini dianggap sebagai tindak pidana extraordinary sehingga persetujuan itu diberikan oleh Dewan Pengawas. Nah, kalau masuk lagi ke undang-undang ini, ya, ke Undang-Undang Polri, ini nggak jelas, ya. Ini apakah masuk dalam lingkup penyelidikan atau penyidikan, ya. Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas mengatur mengenai kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak jelas. Kalau di dalam undang-undang KPK itu jelas dalam lingkup penyelidikan atau penyidikan. Berarti ini bisa juga ditafsirkan dalam lingkup pra penyelidikan pun kelihatannya akan dilakukan, ya. Karena tidak dijelaskan apakah ini penyelidikan atau penyidikan. Yang benar itu adalah penyadapan di penyidikan, tapi di dalam undang-undang KPK di penyelidikan dan penyidikan juga bisa dilakukan penyadapan, tetapi tetap ada kontrol dari Dewan Pengawas. Nah, kalau ini tidak di penyelidikan, artinya kalaupun tidak ada laporan, tidak ada peningkatan status dari lidik ke penyidikan, itu bebas melakukan penyadapan. Jadi yang dikatakan penyadapan itu kan harusnya dalam lingkup adanya dugaan tindak pidana. Kalau KPK berarti ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena itu didalamin apakah benar ini tindak pidana korupsi atau tidak, sehingga dilakukanlah penyadapan di dalam lingkup penyelidikan. Artinya sudah ada informasi lebih dahulu sebelum dilakukan penyadapan. Di penyidikan berarti sudah naik kasus itu untuk apa? Kalau dalam penyidikan berarti dalam rangka mengumpulkan alat bukti. Jadi di penyelidikan untuk memastikan bahwa ini tindak pidana korupsi atau bukan, di dalam penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti. Tetapi di dalam huruf O ini, di penyelidikan, di penyidikan itu bisa dilakukan penyadapan. Inilah berbahayanya jika norma seperti ini dipertahankan di dalam RUU Polri, karena ada kewenangan penyadapan yang luar biasa tanpa ada lembaga yang bisa mengendalikannya atau memberikan persetujuan untuk melakukan penyadapan tersebut. Jadi secara normatif, rumusan pasal 14 huruf O ini bermasalah secara normatif, jadi dalam sisi legal drafting yang bermasalah. Kemudian juga dari sisi tindakan, apakah ini masuk dalam tindakan penyelidikan atau penyidikan juga tidak jelas, ya, sehingga ini ditafsirkan ada 3 tahapan yang bisa dilakukan penyadapan jika isi norma ini seperti ini, sehingga kewenangan kepolisian menjadi sangat luas, ya, dalam memasuki ruang pribadi siapapun, ya, tanpa adanya ketegasan batasan mana yang dibenarkan untuk melakukan penyadapan. Jadi sehingga saya bisa menyatakan bahwa norma yang mengatur tentang penyadapan ini yang ada di dalam pasal 14 RUU Polri pasal 14 huruf O tadi itu bertentangan dengan norma-norma hukum positif lainnya yang ada di tempat kita, ya. Apakah itu norma hukum konvensi internasional maupun bertentangan dengan undang-undang yang ada, bertentangan juga dengan hukum pidana formil terkait dengan
penyadapan itu ada di area yang mana, ya, apakah area penyidikan atau bukan. Nah, kemudian saya juga coba masuk ke area yang kedua ya, soal penegakan hukum. Walaupun tadi sudah saya tegaskan atau saya jelaskan bahwa penegakan hukum jika norma penyadapan ini disahkan, seperti apa langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan oleh polisian, karena langkah-langkah hukum yang harus dilakukan kepolisian itu jelas ya. Ketika ada dugaan tindak pidana, maka harus difilter dulu di dalam konteks penyelidikan untuk memastikan ini tindak pidana atau bukan. Jadi penyidikan. Di penyidikan itu jelas juga kewenangannya, di dalam penyidikan itu ada upaya paksa, ya. Nah, tetapi upaya paksa yang dilakukan di tingkat penyidikan itu menggunakan mekanisme yang legal sesuai dengan KUHP. Misalnya upaya paksa ketika melakukan penyitaan dan atau penggeledahan. Maka sebelum dilakukan penyitaan dan penggeledahan, sudah ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan. Jadi aturan mainnya itu ada diatur di dalam KUHP. Tetapi di dalam Undang-Undang Polri ini, aturan main itu tidak ada. Jadi acuannya nanti dikhawatirkan muncullah perkap turunan dari Peraturan Kapolri, turunan dari pasal 14 huruf O tadi itu, ya, turunan perkap, sehingga nanti bisa membabi buta soal pelaksanaan penyadapan itu, karena aturan main yang ada harusnya ada di KUHP, tetapi ada di dalam Peraturan Kapolri, sehingga Peraturan Kapolri itu yang harusnya mengikat secara internal, tapi bisa juga digunakan kepada masyarakat sipil, ya, untuk kegiatan-kegiatan, baik kegiatan non pro justisia maupun kegiatan-kegiatan justisia. Nah, yang selanjutnya yang saya ingin bahas juga, ini yang juga menjadi yang kedua tadi itu adalah soal pasal ini ya, pasal 14H. Jadi 14H ini atau 14 huruf H ini memang ada juga diatur di dalam undang-undang sebelumnya ya, untuk yang disebut tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana, ya. Jadi semua tindak pidana itu ada diatur dalam pasal 14 huruf G. Kemudian kalau di dalam undang-undang yang baru, di dalam RUU yang baru ada di pasal 14 huruf A. Kenapa pasal ini muncul kembali? Ini analisanya adalah Polri ingin memperkuat posisi sebagai satu-satunya yang ditafsirkan ya sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan, meskipun di dalam undang-undang sebelumnya sudah ada. Nah, kalau kita lihat dalam tren ya, dalam tren yang bukan dalam tren ya, tetapi di dalam konteks penegakan hukum kita terkait dengan penyelidikan dan penyidikan itu berdasarkan KUHP, ya, di dalam pasal 6 ya, kalau tidak silap, bahwa dalam KUHP bahwa ada dua jenis lembaga penyidik, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil. Jadi penyidik Polri itu selama ini memang menangani tindak pidana umum. Kemudian penyidik pegawai negeri sipil menangani tindak pidana khusus. Meskipun pembatasan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus juga tergantung pada undang-undangnya. Misalnya untuk tindak pidana perikanan, itu ada penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindak pidana pajak, ada Direktorat Jenderal Pajak, di dalamnya juga ada penyidik pegawai negeri pajak. Kemudian juga tindak pidana di bidang lingkungan hidup, ada KLHK, ya, dan ada beberapa lembaga atau institusi atau peranata penyidikan lainnya. Nah, di dalam konteks penyidikan ini ada lembaga penyidikan yang harus berkoordinasi dengan Korwas di Polri. Ada juga yang tanpa koordinasi dengan Korwas atau dengan penyidik yang ada di Polri. Misalnya untuk tindak pidana imigrasi, ya, tindak pidana bea cukai, itu bisa langsung penyidiknya melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Nah, munculnya pasal
di penegasan ini kembali yang dikhawatirkan itu menjadi menjadi satu-satunya lembaga penyidikan. Saya kok belum memiliki analisa yang cukup atau pandangan yang cukup akurat bahwa ini seperti dominisitis yang ada di kejaksaan, seolah-olah Polri mau menjadi lembaga penyidik satu-satunya. Memang ada dugaan ke arah situ, tetapi ternyata di dalam undang-undang sebelumnya sudah ada pengaturan tentang itu dan sudah ada lembaga-lembaga penyidik lainnya sebagaimana diatur di dalam KUHP. Karena itu menurut saya penegasan soal adanya kewenangan lembaga-lembaga penyidik lainnya itu tidak diatur di dalam undang-undang ini, tetapi ada diatur di dalam undang-undang lainnya. Khawatirnya jika Polri menekankan pada bahwa dia adalah satu-satunya lembaga penyidik, itu juga ada undang-undang lain, ya, misalnya undang-undang tentang perpajakan yang di dalamnya juga ada mengatur tentang kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi area ini memang masih perlu banyak diskusi dan analisa apakah benar dugaan kita, ya dugaan sebagian daripada pengamat dari hukum acara atau hukum pidana ini akan menjadi satu lembaga yang akan menjadi satu-satunya penyidik yang ada di Republik ini, dan lembaga-lembaga penyidikan lainnya tetap di bawah kendali penyidik Polri. Kemudian yang ketiga, ya ini mungkin yang terakhir ya, analisis saya tentang pasal 14 huruf B, pembinaan dan pengawasan ruang cyber ya. Nah, pengawasan di ruang cyber ini ya diatur di dalam undang-undang RUU Undang-Undang Kepolisian ini, pasal 14 huruf B ini juga hal yang baru. Kenapa Polri ingin masuk ke dalam ruang cyber? Nah, kenapa melakukan pengawasan di ruang cyber, ya? Dan kenapa melakukan pengawasan di ruang cyber? Jadi ada 3 kewenangan yang ditambah: pembinaan, pengawasan, dan pengamanan. Penjelasan dari pasal 14 huruf B juga tidak ditemukan di dalam RUU ini, sehingga ya kalau menurut saya ya, apa potensi penegakan hukumnya ke depan jika norma ini tetap ada? Pertama, ada 2 pihak yang akan diintervensi oleh kepolisian jika kewenangan ini tetap masuk. Pertama adalah ruang cyber secara individual warga negara. Yang kedua adalah ada kekhawatiran PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang juga akan diintervensi, diminta data-datanya, ya, minta data-data pribadi pengguna, melaporkan secara berkala, ya, siapa-siapa aja pemilik akun dan apa saja bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh XYZ. Jadi intervensinya bisa masuk ke ruang cyber personal melalui intersepsi, dan juga bisa masuk kepada PSE, penyelenggara sistem elektronik. Jadi ada 2 pihak di sini yang sangat khawatir jika norma ini tetap dipertahankan, individu atau warga negara dan juga penyelenggara sistem elektronik. Jadi penyelenggara sistem elektronik bisa setiap saat intervensi oleh polisi dan bisa setiap saat dimintai data-datanya tanpa melalui satu mekanisme hukum yang jelas, yaitu melalui putusan pengadilan. Kita tahu sendiri ya, di dalam ruang internet ada yang namanya the right of forgotten, ya, hak untuk dilupakan. Tapi hak untuk dilupakan ini juga yang berlaku secara universal itu melalui putusan pengadilan. Jadi kita bisa minta kepada PSE agar data-data pribadi kita dihapuskan, tetapi itu pun melalui putusan pengadilan. Artinya memang bukan berarti semena-mena juga PSE untuk melakukan penghapusan, karena bisa jadi ada data-data pelaku-pelaku kejahatan tertentu berdasarkan putusan pengadilan itu tidak boleh dihapus. Tetapi kalau itu sudah tidak relevan lagi bisa dihapus melalui putusan pengadilan. Karena itu undang-undang ini nanti bukan hanya mengintervensi kita, tapi juga mengintervensi berbagai platform yang ada di Indonesia untuk menyerahkan data-data yang mereka collecting kepada pihak kepolisian
untuk digunakan melakukan berbagai aktivitas penegakan hukum atau aktivitas memata-matai atau aktivitas mengumpulkan informasi apapun yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas pemaparannya. Ini ada pertanyaan dari Zoom. Dari Azem Amedi, sepakat dengan pelibatan masyarakat untuk menyeimbangkan kewenangan kepolisian, namun bagaimana ketentuan atau strategi yang tepat untuk mendudukan kepolisian setara dengan warga sipil dan penerapan community policing nantinya? Terima kasih. Pak Sofyan mungkin mau menambahkan mungkin jawaban dari... konteksnya mungkin beda ya kalau saya. Jadi bagaimana polisi ya dalam konteks penegak hukum itu ada di tengah-tengah netral ya, ketika pelapor dan terlapor, dimana dia ada di tengah-tengah, berpihak kepada pelapor, tidak berpihak juga kepada terlapor ya. Jadi yang selama ini terjadi naik dalam penyidikan, ketika sudah ditetapkan pada tersangka, seolah-olah hak-hak dari seorang tersangka itu dipersamakan dengan hak-hak sebagai seorang terpidana. Jadi ini yang harus paradigma ini juga harus diubah ya. Bagaimana bahwa ketika orang jadi tersangka bahkan terdakwa masih ada 50-50 bahwa dia bisa bebas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Jadi presumption of innocence itu belum begitu menguat pada tingkat proses penegakan hukum, baik pada terutama di tingkat penyidikan ya, ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi posisi netralitas penyidik dalam konteks menemukan sebuah peristiwa pidana atau menemukan seorang tersangka, depankan posisinya berada pada ya pelapor, ada yang juga kemungkinan besar adalah korban dan terlapor yang juga posisinya adalah mungkin juga akan menjadi terpidana, tapi juga akan bebas loh dalam banyak putusan. Jadi menurut saya posisi di tengah-tengah ini dalam mengedepan penegakan hukum dan dalam mengedepankan asas presumption of innocence itu harus menjadi sesuatu yang menguat di dalam RUU kepolisian jika nanti RUU ini akan dibahas atau akan disahkan, di samping memang persoalan-persoalan lain yang disikan pada sore hari ini. Terima kasih. Dari Pak Sofyan ada mungkin singkat aja. Jadi wajah kepolisian kita itu yang dinilai oleh publik itu terbesar itu di area reskrim ya. Dan area reskrim ini harusnya jangan diatur di dalam undang-undang kepolisian. Harusnya diatur dalam KUHP. Sedangkan reskrim aja diatur dalam KUHP, dalam proses penegakan hukum aja masih menimbulkan ketidakpuasan pada publik, pada pencari keadilan. Apalagi kalau itu nanti diatur di dalam undang-undang kepolisian. Jadi reskrim, kewenangan kepolisian dalam proses penegakan hukum, penyidikan itu harusnya areanya ada di dalam KUHP. Jangan dimasukkan di dalam undang-undang kepolisian. Supaya apa? Penataan kepolisian itu dalam proses penegakan hukum itu bisa sesuai dengan ekspektasi yang ada di dalam masyarakat, dan kita bisa perbaikin proses penegakan hukum itu pada wajah area ini yang memang itulah yang paling dominan dalam tugas dan fungsi kepolisian. Saya pikir ini. Terima kasih.